Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Bertemu kembali melalui video pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Iis Wiyati melalui channel YouTube Iis W Kartadinata. Kali ini kita akan mempelajari langkah-langkah di dalam menulis teks editorial. Sebelum disimak, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Menulis teks editorial. Langkah-langkah menulis teks editorial antara lain 1. Menentukan tema, kemudian menentukan topik, mencari data, dan yang keempat, merancang paragraf berdasarkan struktur teks editorial. Satu lagi jangan lupa menentukan judul. Kita mulai di langkah yang pertama, yaitu menentukan tema. Tema itu misalnya sosial, pendidikan, ekonomi, hukum, politik, budaya, kesenian, dan pemerintah. Ini merupakan hal-hal besar yang bisa ditulis di dalam teks editorial. Setelah menentukan tema, kita menentukan topik. Di dalam menentukan topik, misalnya kita mengambil salah satu contoh tema. Misalnya kita ambil tema hukum. Dalam tema hukum itu ada berbagai topik, misalnya ketidakadilan hukum, ada korupsi, perkara perdata dan pidana, kejahatan hukum, dan lain-lain. Ini adalah salah satu beberapa contoh topik dari tema hukum, karena di luar sana banyak sekali tema hukum yang lain. Nah, kita bisa memilih salah satu topik dari tema hukum yang sudah ada di sini. Kalau sudah menentukan topik, kita mencari data. Misalnya mencari data dari topik yang dipilih. Tadi kita memilih topik yang akan kita pilih, misalnya korupsi, ya, tema hukum dengan topik korupsi. Data berupa fakta, pernyataan atau kejadian yang berkaitan dengan tindakan korupsi. Nah, ini data yang diambil berdasarkan hal-hal seperti ini, merupakan pernyataan umum juga. Ini adalah data. Kemudian bisa diperoleh dari media massa cetak maupun internet. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan data di dalam penulisan teks editorial dengan topik korupsi melalui tema hukum. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian kita rancang paragraf berdasarkan struktur teks editorial. Yang pertama kita merancang paragraf awal. Paragraf awal itu merupakan pengenalan isu atau pernyataan tesis. Ya, data yang diperoleh bisa dijadikan sebagai permulaan teks editorial. Misalnya, kita tadi mengambil topik mengenai korupsi. Nah, ini adalah salah satu contoh pernyataan di dalam satu media, bisa dijadikan tulisan pada bagian permulaan teks editorial, ya, berupa pernyataan tesis atau pengenalan isu. Selanjutnya kita akan merancang bagian yang berikutnya, yaitu merancang paragraf opini atau pengungkapan pendapat. Pengungkapan pendapat ini merupakan tanggapan redaksi terhadap isu atau permasalahan dengan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan di dalam tesis. Nah, pernyataan umum atau data hasil penelitian, bisa pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nah, ini adalah opini redaksi diperkuat dengan hal-hal yang ada di dalam catatan ini, ya, supaya semakin kuat. Disinilah silahkan kita menulis berbagai pendapat yang berkaitan dengan topik korupsi. Topik ini masih umum, jadi bisa saja masalah korupsi ini dipecah-pecah lagi menjadi yang lebih kecil. Jadi topiknya tidak hanya korupsi, gitu. Karena korupsi itu kan banyak hal lagi yang bisa dibahas. Ya. Hal kecilnya bisa ada bagian-bagian kecil dari korupsi, silahkan, tidak ada masalah. Misalnya korupsi di mana
Nah itu atau korupsi apa, korupsi di lembaga apa, itu bisa. Itu lebih khusus lagi. Nah kalau ini teks editorial yang ditulis di sini adalah korupsi secara umum. Pada bagian ini, kembangkanlah berbagai pendapat berdasarkan isi yang berupa penilaian, kritik, saran, harapan, atau prediksi. Nah, untuk saran dan harapan bisa juga di akhir teks, pada bagian kesimpulan. Selanjutnya, di dalam bagian pernyataan pendapat ini juga bisa dimasukkan rangkaian solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Jangan lupa, rangkaian solusi merupakan hal penting di dalam teks editorial. Jadi, inti dari teks editorial merupakan bagaimana redaksi menyampaikan pendapat, pandangan, dan rangkaian solusi di dalam menanggapi persoalan-persoalan sebagai bahan masukan terhadap apa yang dikritiknya. Kita lanjutkan pada bagian yang berikut, menulis paragraf simpulan. Simpulan, saran, atau rekomendasi berdasarkan pendapat yang diungkapkan di bagian argumentasi termasuk penegasan untuk memperkuat atau menegaskan. Nah, bagian ini juga bisa berisi penegasan dari apa yang disampaikan sebelumnya agar teks editorial betul-betul sesuai dengan tujuannya, didikannya sampai kepada sasarannya. Itu adalah langkah-langkah menulis teks editorial dalam hal penyajian secara struktur ya, dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, kita menentukan judul. Di dalam menentukan judul, jangan lupa harus menarik, tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu, dan tepat, lugas, serta tidak bertele-tele. Itu yang bisa disampaikan di dalam langkah-langkah menulis teks editorial. Semoga bisa dipahami. Semoga materi ini bermanfaat, tetap membaca dan membaca. Terima kasih semuanya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.